Saya buka dulu ya pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, alangkah baiknya dibuka dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Boleh dibuka. Dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk presensi yang tidak hadir hari ini siapa? Heru. Banyak yang tidak hadir. Yang pertama Mas Heru. Lalu Pak. Siapa lagi? Kenapa itu Pak tidak hadir hari ini? Sakit. Sakit ya. Banyak yang sakit. Musim orang sakit. Sakit hujan Pak. Sakit orang. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Sebelumnya ada yang sudah tahu teks biografi itu apa? Sebelum memulai pelajaran kita sepakati dulu ya. Untuk di kelas saya tidak boleh bermain HP saat saya menerangkan. Kedua, ketika nanti bekerja kelompok, harap saling bekerja sama ya, tidak ada yang tidak bekerja. Siapa biasanya yang sulit diajak kerja sama? Boleh keluar ruangan kalau dengan izin, menjaga kelas tetap bersih dan mendengarkan penjelasan saya. Baik Pak. Mengerti ya untuk kesepakatan kelas kita? Ya Pak. Jadi kalian mempunyai tokoh idola nggak? Punya. Roset. Lebih Siapa itu? Gus Rosyid. Siapa itu? Tokoh NU. Tokoh NU. Boleh diceritakan sedikit siapa itu Mas? Ayo lo. Ayolah. Setahunya saja. Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Itu siapa? Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama yang terbesar. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional yang lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk tepuk tangan dulu teman. Jadi untuk tokoh idola, jadi kita harus mengetahui bagaimana hidupnya tokoh idola kita itu. Mengapa kita harus mempelajari teks biografi? Karena biografi seringkali menceritakan kisah hidup orang-orang yang berhasil mengatasi berbagai rintangan. Ini bisa memotivasi kita untuk tidak menyerah dalam mengejar impian. Kita dapat belajar dari pengalaman, kesalahan, dan keberhasilan orang lain yang bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama. Jadi pengalaman orang lain itu sangat penting ya, daripada kita mencoba kesalahan sendiri. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak harap anak-anak mampu memahami struktur teks biografi, mampu menganalisis struktur teks biografi yang dibaca dengan tepat, dan mampu menceritakan kembali hasil diskusi yang telah dilakukan dengan percaya diri. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini untuk mendorong kalian atau anak-anak menggali lebih dalam tentang tokoh-tokoh yang dipelajari sehingga dapat meningkatkan minat dan ketertarikan terhadap sejarah dan budaya. Sebelum kita mulai ke materi inti, kita exciting dulu ya. Ya, Pak. Bapak-bapak video di sini kita mengikuti sama-sama. Ya, berdiri semuanya. Sudah siap? Ya. 1, 2, 3.
Ada masalah masa. Ini apa? Palu. Tarik, yuk. Ayo, impor. Siap. Ini apa ini? Tablas itu. Apa ini? Mainkan tombol. Itu kenapa? Masih arah. Dingin. Sampai jadi apa? PSSW Talim. Kita lagi udah lemes ya tangannya ya. Siap tulis 10 halaman. Yang 1 jam itu Pak. Jangan kebanyakan. Nah, kemudian udah habis. Berikutnya kita lanjut ke pengertian teks biografi. Jadi bacakan salah satu. Ya, Mas Pandi. Pengertian teks biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang dibahas. Umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi terima kasih Mas Pandi. Di teks biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi kalau kita menulis riwayat hidup kita sendiri itu bisa disebut teks biografi atau tidak? Tidak. Disebutnya apa? Biodata sama autobiografi adalah biografi yang ditulis oleh kita sendiri. Ini seperti itu ya pengertiannya. Kalau kita menuliskan biografi orang biasa boleh nggak? Boleh. Karena setiap orang pasti mempunyai pengalaman yang masing-masing. Ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya. Jadi ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya ada 2 ya. Yang pertama biografi perjalanan hidup, yang kedua biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup itu menggambarkan seluruh tentang kehidupan seorang tokoh, mulai dari kelahiran hingga akhir hayat atau periode tertentu yang tidak penting. Biografi perjalanan hidup tidak hanya fokus pada pencapaian, tetapi juga mencakup pengalaman pribadi, hubungan sosial, dan perkembangan kepribadian tokoh. Yang kedua, biografi perjalanan hidup
perjalanan karir. Nah, jenis biografi ini lebih ke karirnya ya, atau sepak terjadinya tokoh itu dari awal karir hingga masa puncaknya. Selanjutnya struktur teks biografi. Boleh minta tolong dibacakan yang ciri-cirinya. Oke, struktur. Mbak Asti boleh dibacakan dari tadi main hati itu nggak boleh. Boleh dibacakan dulu yang struktur orientasi sampai orientasi. Dua aja bagian penting. Struktur teks biografi yang pertama ada orientasi atau setting. Berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan menceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Yang kedua, kejadian penting. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga, ada reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Terima kasih Mbak Asti. Di struktur teks biografi terdiri dari tiga ya. Yang pertama orientasi yang berisi informasi mengenai latar belakang, yang kedua kejadian penting atau intinya dari teks biografi tersendiri yang harus disusun secara berurutan. Yang ketiga ada reorientasi yang berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan. Kemudian saatnya kita bekerja kelompok. Boleh membagi menjadi 3 kelompok. Nanti siapa nak nyekan barcode ini ya? Di situ nanti akan ada teks biografinya yang kalian analisis bagaimana struktur dari teks biografi tersebut. Dan dibagi. Kita lihat dulu ya, kelompok mana yang akan maju. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Silakan Mas Andi. Ini Pak. Ya, dibacakan hasilnya. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda 21 April 1879. Meninggal di Rembang, Hindia Belanda 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Itu Pak. Terima kasih Pak Andi. Sudah analisisnya ya. Sudah benar atau belum tadi analisis struktur dari kelompok 3 yang dilakukan Mas Pandi? Sudah. Jadi ya orientasi, terus peristiwa penting dan reorientasi. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah pengertian teks biografi itu sendiri yang merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tidak boleh dituliskan oleh diri sendiri ya. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman sampai kisah sukses orang yang sudah diulas. Umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Ciri-cirinya bisa biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Untuk struktur teks biografi ada orientasi, kejadian penting dan reorientasi. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Untuk tugas minggu depan, Bapak tugaskan menulis biografi tokoh
tokoh idola kalian masing-masing? Bisa dimengerti? Bisa. Siapa tadi idolanya Mas Rosin? Cahaya Putra Arin. Siapa? Gus Seperti itu ya. Ya, Bu. Bapak, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.